Shalom sahabat tular yang terkasih, apa kabar? Salam sejahtera untuk Anda semua. Pernahkah Anda mendengar pertanyaan, haruskah kita pergi ke pengakuan dosa? Nah, mari kita bahas masalah itu bersama saya, Suster Skolastika Putri Karmel. Saudara-saudariku atau tular trups yang terkasih, mengapa kita harus pergi ke pengakuan dosa? Izinkan saya untuk menjawab hal ini dengan mengajukan pertanyaan juga. Pernahkah Anda mendengar istilah bahwa Yesus Kristus adalah kepala gereja? Nah, kalau ada kepala tentu ada tubuhnya kan? Kalau Yesus Kristus kepala gereja, lalu tubuhnya siapa? Tentu saja gereja. Saudara-saudariku, tentu saja Yesus Kristus bukan kepala gereja dalam arti gereja itu bangunan ya. Tapi gereja dalam arti kita semua ini kumpulan umat Allah. Jadi gereja itu tidak lain adalah Anda, saya, dia, dan kita semua. Kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus. Nah sekarang, pernahkah Anda mengalami misalnya kelingking Anda sakit? Mungkinkah si kelingking sakit itu dia sendirian yang sakit? Tentu tidak mungkin bukan? Kalau kelingking kita sakit, maka yang akan merasakan sakit adalah seluruh tubuh. Dan apalagi kepalanya. Karena di kepala ini ada otak. Otak yang merespon bahwa oh ini sakit. Otak juga yang menerima bahwa oh ini sakit. Dan menerjemahkan ke seluruh tubuh. Jadi saudara-saudariku, jika kita berdosa, maka berarti kita sebagai anggota tubuh Kristus, anggota gereja. Kalau kita berdosa berarti kita menyakiti seluruh tubuh. Dan tentu saja juga kita bersalah terhadap kepala gereja yang tidak lain, Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Sobat Trups yang terkasih, bahwa kita perlu pergi ke pengakuan dosa ketika kita berdosa. Mengapa? Karena kita perlu datang kepada imam yang menjadi wakil gereja. Karena ketika kita berdosa, kita telah menyakiti seluruh tubuh. Itulah sebabnya kita perlu datang kepada imam yang mewakili gereja dalam hal ini. Dan saudara-saudariku yang terkasih, inilah sesuatu yang sangat indah yang mau saya bagikan kepada Anda. Yesus Kristus, Dia Tuhan yang begitu mencintai kita. Dia pernah berkata, "Aku ingin di mana aku berada, di situ pun engkau berada." Dan memang Yesus menyiapkan tempat bagi kita di surga. Tapi ternyata bukan itu saja. Sejak kita hidup di dunia ini, Yesus juga ingin selalu bersama kita. Lalu, sakramen itulah tanda kehadiran Kristus bagi kita yang hidup di dunia. Jadi sakramen ini sesuatu anugerah yang sangat indah saudara-saudariku, karena kita bisa datang langsung kepada Yesus yang hadir bagi kita di dunia ini. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita menyakiti seluruh tubuh, maka kita perlu datang ke sakramen pengakuan dosa, datang kepada Yesus sendiri, Sang Kepala Gereja. Lalu apa yang akan terjadi di sana saudara-saudariku? Kita akan mendengar imam sebagai wakil gereja mengatakan, atas nama gereja, dosa-dosamu diampuni. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dasar dari kata imam ini, ada dasar alkitabiahnya, yaitu bahwa dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 23, Yesus memberikan otoritas kepada para rasul untuk melepaskan dosa-dosa manusia. Dikatakan bahwa jika dosanya dilepaskan, dosanya diampuni, maka manusia dibebaskan dari dosa. Dan otoritas yang diberikan Yesus sendiri kepada para rasul ini diteruskan kepada para imam hingga saat ini. Ini adalah suatu anugerah yang indah saudara-saudariku. Sehingga ketika kita menyakiti tubuh Kristus, kita datang ke sakramen pengakuan dosa, kita sungguh-sungguh diampuni dari segala dosa-dosa kita. Kita didekatkan kembali dengan Tuhan. Kita kembali dalam kondisi berahmat. Dan pada saat itu juga kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan rohani dari pastor. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Bagaimana kita harus berjuang dengan dosa-dosa yang selama ini mengganggu kita.
Dan satu hal lagi saudara-saudariku yang terkasih, perlu Anda ingat bahwa ketika kita datang ke sakramen pengakuan dosa itu bukan penghakiman moral, bukan. Kita tidak dihakimi, kita bukan diminta untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita. Tapi yang ada adalah kita datang dengan penuh penyesalan karena kita telah berdosa, melukai diri sendiri, melukai seluruh tubuh. Karena itu saudara-saudariku, marilah datang ke sakramen pengakuan dosa. Di sana Yesus menanti kita dengan penuh kerinduan. Kita letakkan beban-beban dosa kita di kakinya. Dan percayalah bahwa tanpa pengampunan, tiada penyembuhan, tiada pemulihan, tiada keselamatan. Tuhan memberkati.